إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya jemaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih menceritakan bagaimana orang yang mati syahid. Namun orang yang mati syahid ini memiliki hutang hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku di tangannya, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah," seandainya seseorang terbunuh di medan perang, "Thumma uhya," kemudian dihidupkan kembali, "Thumma qutil," kemudian terbunuh lagi di medan perang, "Thumma uhya," kemudian dihidupkan kembali, "Thumma qutil," kemudian terbunuh lagi di medan perang, mati terbunuh di medan perang, wa alaihi dainun, dan ia masih memiliki tanggungan hutang, ma dakhala al-jannah, ia tidak akan bisa masuk surga hatta yuqda anhu dainuh, sampai hutangnya lunas. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan orang ini mati syahid 3 kali. Namun karena ia memiliki hutang, ia tidak bisa masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda menjelaskan, "Yughfaru lisyahidi kullu dzamb illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutangnya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang itu dibawa sampai mati, dibawa sampai akhirat. Maka orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, ia akan memikirkan hutangnya di dunia, ia akan berusaha untuk melunasi hutangnya. Namun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dia lupa dengan hutangnya, bahkan sengaja melupakan hutangnya, wal'iyadu billah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kita bermudah-mudahan untuk berhutang, karena hutang itu amatlah berat. Di dunia dia bisa kabur, di dunia dia bisa lari, bersembunyi dari hutangnya.
di akhirat, ia pasti akan membayarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi dinar atau dirham, dan dia masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, qudiya min hasanatih, maka hutang-hutangnya akan dibayarkan dengan kebaikan-kebaikannya. Laisa thamma dinar wa dirham." Pada hari itu tidak ada dinar dan dirham. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugi orang seperti ini. Di dunia dia sudah banyak melakukan amalan-amalan kebaikan berupa salat, haji, umrah, sedekah dan amal-amal lainnya. Namun ternyata kebaikan amal-amal tersebut diberikan kepada si pemberi hutang. Dan apabila kebaikannya habis, maka dosa-dosa dari si pemberi hutang akan diberikan kepada si penghutang, wal'iyadu billah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk berhutang. Apabila kita ingin berhutang, maka kita harus berazam, bertekad untuk membayar hutang tersebut. Namun ironisnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman saat ini ada orang yang ingin berhutang, namun dia sudah memiliki niatan untuk tidak membayar hutangnya. Maka Rasulullah SAW mengancam orang ini sebagai seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiya sahibahu, laqiya Allah sarita." Siapa yang berhutang dan dia memiliki niatan untuk tidak mau membayar hutangnya, laqiya Allah sarita, maka pada hari kiamat ia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri, wal'iyadu billah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bergampangan untuk berhutang biasanya gampang untuk berbohong. Ketika ditagih, nanti besok, dan ia tidak membayarnya. Dan orang yang gampang berbohong akan menyeretnya ke dalam sifat-sifat orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Ayatul munafik 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berucap dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari hutang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi orang-orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. أحمد ربي وأشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhutang dan ia mampu membayar hutang tersebut, maka hendaknya tidak menunda-nunda dalam membayar hutang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Maqlul ghani zulmun,
Dan ingatlah jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mudah dalam membayar hutang, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adkhalahu Allah azza wa jalla rajulan kana sahlan mushtariyan ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan jannah." Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk masuk surga. Orang yang mudah ketika membeli, tidak banyak tawar-menawar, mudah ketika menjual, dan mudah dalam membayar hutangnya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, janganlah kita bergampangan untuk berhutang. Apabila keadaan memaksa kita untuk berhutang, maka berhutanglah dengan cara yang syar'i. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.